Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang selalu menjadi keunikan ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi di paroki, kita bisa melihat bagaimana semua orang datang, mulai dari anak-anak, yang remaja, orang muda, orang tua, semuanya berbaur menjadi satu. Dan apabila kita lihat sejarah hidup kita, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah memiliki cucu atau cicit sekalipun, kita tentu pernah mengalami fase sebagai seorang anak. Dan kita tahu sebagai seorang anak tentu kita berangkat dari orang tua tertentu. Dan meskipun mungkin beberapa dari Anda belum menjadi orang tua, tapi kita bisa tahu bahwa salah satu tugas utama dari orang tua adalah membimbing anak-anaknya. Tiap orang tua dipanggil untuk membimbing anak-anaknya agar ia menjadi anak-anak yang benar, yang hidup baik. Dan ini adalah salah satu tugas yang tidak mudah bagi orang tua, karena terkadang namanya orang tua membimbing anak-anaknya, tetapi kita pernah tentu mengalami sebagai seorang anak tidak memahami apa yang dimaksud oleh orang tua. Mungkin orang tua kadang memberi nasihat, teguran mungkin sedikit agak jengkel, tetapi kadang anak-anak belum bisa mengetahui apa maksud baik yang ada di balik bimbingan atau nasihat itu. Mungkin baru beberapa waktu ke depan, atau mungkin ketika anak itu sudah beranjak dewasa menjadi orang tua, kemudian tahu apa maksud bimbingan dari orang tua, nasihat itu yang pernah dia dapatkan. Itulah perjalanan dinamika hidup dari kita sebagai anak yang mungkin sekarang sudah menjadi orang tua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sama juga bahwa Allah Bapa kita yang menciptakan kita juga membimbing kita agar kita memiliki hidup yang benar. Dan bagaimana Allah Bapa itu membimbing kita supaya kita ini punya hidup yang benar,
yang tidak menyeleweng. Ia mengutus putranya, Yesus Kristus, hadir ke dunia sebagai teladan, sebagai contoh langsung tentang bagaimana hidup yang benar itu. Dan dari hidup Yesus kita tahu bahwa dari sekian banyak nasihat sabdanya, ada 2 ciri hidup yang benar. Yaitu yang pertama adalah tentang hidup yang bersatu dengan Allah, dan yang kedua hidup penuh kasih. Ada dua hal itu yang hendak disampaikan oleh Yesus dalam karyanya di dunia. Apa itu hidup yang bersatu? Artinya kita hidup dalam satu kesatuan dekat dengan Allah. Apa yang dipandang baik oleh Allah itu hendaknya juga yang kita perjuangkan. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu juga harusnya kita hindari. Tapi lebih dari itu, hidup yang bersatu dengan Allah, kita punya relasi yang dekat, kita bisa ngobrol, saat curhat, kita serasa tidak ada jarak dengan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Allah, yang membimbing kita untuk bersatu dengannya. Dan yang kedua, hidup benar yang diteladankan oleh Yesus ini adalah hidup yang penuh kasih. Kata-kata yang tentu sudah sering kita dengar, yaitu bahwa hukum dalam kitab suci itu kalau diperas, hukum utamanya adalah kasih. Dan itulah ciri kedua dari hidup yang benar itu. Kasih yang ditunjukkan oleh Allah itu hendaknya juga menjadi kasih yang kita perjuangkan setiap hari, meskipun tidak mudah. Hidup yang bersatu dengan Dia dan hidup yang penuh kasih itu adalah hidup yang benar, yang diinginkan oleh Allah Bapa. Ia mengutus putranya sebagai pembimbing kita untuk mengalami hidup yang benar itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil hari ini kita mendengarkan bersama-sama kisah Yesus yang di saat-saat terakhir mau berpisah dengan para murid. Yesus tahu bahwa teladan hidup yang benar yang Dia sampaikan kepada para murid ini tidak selalu mudah dipahami ya. Para murid ini gambaran kita semua. Kita tahu bahwa para murid pun pelan-pelan bisa memahami Yesus ini. Tidak mudah memang untuk memahami bimbingannya ini. Kita tahu ajaran-ajarannya baik, tetapi seperti para murid, kita juga belum sepenuh hati untuk melakukannya. Yesus menyadari betul bagaimana tidak mudahnya untuk menghayati hidup yang benar itu. Yesus mengetahui bahwa para murid belum sepenuhnya memahami. Oleh karena itu, di dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran yang diutusnya untuk menyertai para murid. Tujuannya apa? Supaya ketika Yesus tidak bersama dengan mereka, ada seseorang yang menyertai mereka untuk pelan-pelan memahami hidup yang benar itu. Karena manusia selalu butuh penyertaan Allah. Para murid sebagai gambaran kita semua hanya bisa memahami apa yang disampaikan Yesus ini melalui Roh kebenaran. Dan pemahaman kita tentang hidup yang benar sebagai seorang murid Tuhan itu memang pelan-pelan. Baru kita pahami, seturut berjalannya waktu kita akan paham, tetapi itu semua terjadi berkat adanya Roh Kudus yang menyertai kita. Sebagai suatu contoh yang sederhana, kita mengetahui bahwa terkadang mungkin hati kita, mungkin saat ini kita paham ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Tetapi bisa jadi bahwa hati kita belum bisa menerimanya. Mungkin dari mulut kita bisa mengatakan iya, tetapi hati kita belum dapat menerima ajaran itu sebagai hidup yang benar. Ambillah contoh perintah Yesus untuk kasihilah musuhmu misalkan. Sebuah perintah yang hampir mustahil untuk kita lakukan. Karena namanya musuh itu adalah untuk apa? Ya untuk dimusuhi. Tetapi mungkin kita jelas ajaran Yesus soal itu bahwa
Kita perlu bersaudara dengan semua orang, bahkan yang kita tidak sukai perlu kita ampuni. Untuk menjadikan ajaran ini dapat kita hidupi, kita tidak bisa mengandalkan logika dan pikiran kita. Dan oleh karena itulah Roh Kudus diutus oleh Allah agar kita mampu, khususnya hati kita mampu menyelami ajaran Tuhan tentang hidup yang benar itu. Karena seiring berjalannya waktu kita akan dihadapkan pada berbagai pengalaman, dan apabila kita terbuka akan Roh Kudus, maka kita akan dibimbing, oh ternyata ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan ketika saat itu terjadi, ketika kita mau diubah oleh Roh Kudus, maka saat itulah kebahagiaan yang sejati sedang tercipta di dalam hati Anda. Dan sama juga, apabila kita tertutup oleh karya Roh Kudus yang diutus oleh Allah supaya kita semakin memahami hidup yang benar itu, ketika hati kita tertutup, maka mungkin pikiran kita mengerti ajaran Tuhan, badan kita melakukan segala perintahnya, tetapi hati kita belum tersentuh oleh ajaran-ajaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Lalu apa hubungannya dengan Injil hari ini? Allah Tritunggal adalah sebuah misteri yang tidak tuntas untuk kita selami di dunia ini. Mungkin Anda pernah ditanyai orang yang punya keimanan yang berbeda. Bagaimana itu Allahnya orang Kristen, orang Katolik itu kok 3 itu bagaimana? Dan mungkin hari itu Anda tidak bisa menjelaskannya. Tidak jadi soal. Karena Allah ini adalah misteri, dia bukan sekedar dogma, bukan sekedar teori. Tetapi Allah Tritunggal ini adalah soal hidup, yaitu seperti yang diteladankan oleh Yesus. Bukan artinya di sini saya meminta Anda untuk tidak usah dipelajari Allah Tritunggal itu, tetapi Allah Tritunggal ini bukan sekedar pemahaman kita, tetapi soal hidup kita, hidup yang diteladankan oleh Yesus. Yaitu yang seperti saya ungkapkan tadi, soal hidup yang bersatu dengan Allah dan sesama dan hidup penuh dalam kasih. Itu adalah inti ajaran Allah Tritunggal, di mana ajaran itu kita dipanggil untuk tidak hanya mempelajarinya, tetapi untuk menghidupinya. Allah Bapa bersatu dengan Yesus, Yesus bersatu dengan Allah, dan ikatan keduanya adalah kasih. Maka pun kita dipanggil untuk yang pertama menghidupi apa yang diteladankan oleh Allah Tritunggal ini. Kita dipanggil untuk hidup bersatu dengan Allah dan sesama. Hati kita yang dekat dengan Tuhan, berdoa dengan setulur hati, mengandalkannya dalam hidup kita, itu adalah hidup yang bersatu dengan Allah. Dan dengan sesama kita dipanggil untuk lebih mengedepankan kasih daripada hitung-hitungan, daripada dendam, daripada segala hal yang mungkin merugikan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inti ajaran hidup dari Allah Tritunggal, yaitu soal hidup yang bersatu, bersaudara, dan hidup di dalam cinta kasih ini, tampaknya semakin mendesak untuk kita praktekkan dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat kita dewasa ini. Ketika kita saat ini pada umumnya ya, masyarakat kita itu terpecah-pecah. Kalau kita berbeda dengan orang lain dalam hal agama, dalam hal suku, bahkan dalam hal hobi saja, kita ini rasanya sudah terpisah jauh dengan orang lain. Padahal kita dipanggil untuk hidup yang benar seperti Allah Tritunggal itu, yang bersatu, yang bukannya membangun tembok tetapi membangun jembatan. Di sisi lain, hidup penuh kasih itu juga menjadi panggilan untuk semakin kita lakukan di masa-masa ini. Karena segala hal yang terjadi di sekitar kita ini kalau diperas intisarinya itu adalah soal krisis cinta kasih.
kita tidak kekurangan orang yang pintar, kita tidak kekurangan orang yang handal, tetapi orang yang melakukan kasih seperti Tuhan yang mengasihi kita, itulah yang kurang. Dan itu menyebabkan masalah hidup bersama kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, marilah kita selalu mohon agar Roh Kudus menyertai hidup kita. Dan yang kedua, agar hati kita atau mungkin hati orang lain, kita doakan juga agar terbuka terhadap bimbingan Allah Roh Kudus, sehingga kehidupan kita dan kehidupan orang lain semakin mampu menjadi hidup yang bersatu dengan Allah dan sesama, dan menjalani hidup sehari-hari dengan penuh cinta kasih. Berkat Tuhan menyertai kita semua.